Om Swastiastu. Kami dari SGDA 10 akan membahas student project kami mengenai functional pain syndrome fibromyalgia. Baik, perkenalkan saya Putu Juga Cinta Dama Rahayu dengan 3 digit NIM terakhir 178. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari fibromyalgia pain. Nah, fibromyalgia pain ini merupakan salah satu nyeri muskuloskeletal di mana masih mendapat perhatian di dunia. Faktor penyebabnya itu bersifat idiopatik, namun faktor psikososial diduga memiliki peranan dalam kejadian fibromyalgia pain. Maka dari itu tata laksananya sering berupa psikoterapi. Untuk prevalensi kejadiannya ini lebih tinggi pada wanita dengan perbandingan 2:1, dan juga di Surakarta sendiri berdasarkan dari data masyarakat atau community based data itu fibromyalgia pain ini mendapat urutan keempat dari 10 besar penyakit yang sering terjadi setelah influenza. Jadi dengan tingginya angka kejadian dan juga faktor psikososial tersebut, maka diperlukan upaya preventif untuk mengurangi angka kejadian dari fibromyalgia pain. Maka dari itu, kami mengangkat topik student project fibromyalgia pain ini dengan tujuan untuk memberikan sebuah literatur sebagai edukasi kepada masyarakat sehingga nantinya dapat melakukan upaya pencegahan dan dapat menurunkan angka dari kejadian fibromyalgia pain. Nama saya Nina Prachna dengan 3 digit NIM terakhir 186. Ada pun masalah pada student project kali ini, yaitu yang pertama, apakah definisi dan epidemiologi dari penyakit fibromyalgia? Kemudian yang kedua, bagaimana etiologi dan faktor risiko dari fibromyalgia? Yang ketiga, bagaimana patofisiologi dan manifestasi klinis dari fibromyalgia? Yang keempat, bagaimana penegakan diagnosis dan penyakit yang termasuk dalam diferensial diagnosis dari penyakit fibromyalgia? Yang kelima, bagaimana tata laksana dan prognosis dari fibromyalgia? Yang keenam, apakah ada komplikasi dari fibromyalgia? Kemudian untuk tujuan penulisannya, untuk dapat mengetahui definisi, epidemiologi, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, diferensial diagnosis, penata laksanaan, prognosis, dan komplikasi dari fibromyalgia. Kemudian untuk manfaat penulisan, yang pertama bagi penulis, yaitu dapat membantu penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait fibromyalgia. Yang kedua, dapat melatih kemampuan penulis secara lebih mendalam melalui student project. Yang kedua, bagi pembaca, dapat membantu dalam mencari referensi terkait fibromyalgia, kemudian sebagai sumber bahan bacaan untuk menambah wawasan para pembaca terkait fibromyalgia. Baik, izin melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Koma Ali Widiantara dengan 3 digit NIM terakhir 013. Baik, definisi dari fibromyalgia. Ini merupakan suatu sindrom kronis yang terutama ditandai oleh adanya nyeri yang meluas dan multifokal lebih dari 3 bulan tanpa ada lesi organik yang jelas. Fibromyalgia mempengaruhi 2-8% populasi, terutama perempuan. Selain itu, fibromyalgia juga dapat berkembang di berbagai usia termasuk pada anak-anak. Selain gejala nyeri yang meluas dan multifokal tersebut, fibromyalgia juga terdapat beberapa gejala tambahan seperti hiperalgesia, kelelahan terus-menerus, sakit kepala, gangguan tidur, kecemasan, hingga depresi yang bisa berujung pada kematian. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Jonathan Santoni dengan 3 digit NIM terakhir 059. Saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari fibromyalgia. Baik dari global kasusnya sendiri diperkirakan memiliki prevalensi 2 hingga 8%, dengan prevalensi terendahnya di negara Venezuela dengan angkanya 0,2%, sedangkan angka tertingginya berada di negara Tunisia dengan angka 9,3%. Kemudian kita melihat dari persebaran benuanya, di mana terlihat bahwa benua Eropa dan Amerika Serikat lebih banyak dibandingkan Amerika Selatan dan Asia Timur. Kemudian dari faktor sosial ekonomi ternyata memiliki pengaruh terhadap prevalensi fibromyalgia, di mana pada area perkotaan memiliki prevalensi 0,69% hingga 11,4%, sedangkan pada daerah pedesaan memiliki prevalensi 0,06% hingga 5,2%. Selain itu, umur serta gender juga berpengaruh, di mana pada usia 40 hingga 60 lebih sering, dan pada wanita dan pria memiliki perbandingan 3:1. Sekian epidemiologi dari fibromyalgia. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rosidana Afifah dengan 3 digit NIM terakhir 159. Saya akan menjelaskan mengenai etiologi dan faktor risiko dari fibromyalgia. Etiologi dan patogenesis dari fibromyalgia masih belum bisa dipahami. Akan tetapi ada beberapa faktor yang dianggap terlibat dalam terjadinya fibromyalgia, antara lain sensitisasi sentral, sistem neuroendokrin dan sistem saraf otonomik, peristiwa genetik, dan aspek psikiatri.
Ada juga faktor risiko yang dianggap mempengaruhi terjadinya fibromialgia, antara lain usia, jenis kelamin, peristiwa stres atau traumatis, dan juga infeksi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imadi Pranawigan Sujaya, 3 digit NIM terakhir 228. Sekarang saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari fibromialgia. Fibromialgia ini merupakan suatu penyakit yang patofisiologinya melibatkan beberapa faktor di dalamnya. Faktor-faktor yang terlibat ini adalah abnormalitas yang ada pada sistem saraf otonom dan neuroendokrin, faktor psikososial, faktor genetik, dan juga environment stressor. Fibromialgia ini dapat terjadi bersamaan dengan beberapa penyakit yang berhubungan dengan rasa sakit dan emosional yang persisten seperti anxiety, TMD, dan juga IBS. Selain dengan penyakit yang berhubungan dengan rasa sakit dan juga emosional ini, penyakit inflamasi kronis juga dapat berjalan beriringan dengan fibromialgia ini. Contohnya lupus erythematosus sistemik, RA, dan juga osteoartritis. Fibromialgia merupakan suatu penyakit yang membuat penderitanya memiliki nilai ambang sensorik yang rendah. Nilai ambang sensorik yang rendah ini terjadi di susunan saraf pusat, sehingga penderitanya akan sangat sensitif pada tekanan di titik nyerinya. Selain dengan rendahnya nilai ambang sensorik ini pada hipotalamik pituitary adrenal, penderita akan mengalami peningkatan aksis terhadap stresornya. Nyeri yang dialami penderita di fibromialgia ini diakibatkan karena adanya penurunan neurotransmitter beserta reseptornya. Beberapa hal ini membuktikan bahwa pada penderita fibromialgia mengalami abnormalitas nyeri dan juga inhibisinya. Fibromialgia bukan hanya menyebabkan penderitanya menderita nyeri di sekujur tubuhnya, namun penyakit ini juga dapat membuat penderitanya mengalami gangguan pada tidurnya. Gangguan ini terjadi karena adanya perubahan gelombang tidur pada fase non-REM. Gelombang yang mengalami kelainan patron ini adalah gelombang alfa yang memasuki gelombang delta. Hal ini menyebabkan penderita mengalami kesusahan untuk mencapai deep sleep atau disebut dengan tidur nyenyak. Perkenalkan, nama saya Rezi Molina Mengape dengan NIM 18025111079. Manifestasi klinis fibromialgia ditandai dengan nyeri muskuloskeletal yang meluas, kelelahan, gangguan tidur, sakit kepala, dan gangguan mood. Banyak pasien juga yang mengalami gejala antara lain 1. Sakit kepala tipe tegang, 2. Nyeri sendi, 3. Vulvodynia, 4. Irritable bowel syndrome, 5. Sindrom kantong kemih yang menyakitkan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nikuma Astri Rigita Iswari dengan 3 digit NIM terakhir 023. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai diagnosis dari fibromialgia. Jadi diagnosis dari fibromialgia ini terus mengalami perkembangan dari awal dicetuskannya pada tahun 1977 oleh H.A. Smith dan Moldovsky dan dilanjutkan oleh kriteria Yunus pada tahun 1981 hingga akhirnya dicetuskan kriteria diagnosis resmi oleh American College of Rheumatology pada tahun 1990. Nah, kriteria diagnosis dari ACR ini meliputi yang pertama adalah nyeri sebagai respons terhadap tekanan hingga 4 kg per cm kuadrat yang dilakukan dengan pengukuran algometer, serta dievaluasi pada 18 titik bilateral tubuh. Nah, diagnosis terhadap fibromialgia tersebut dapat ditegakkan apabila terdapat respons nyeri pada 11 titik pada poin ini. Kemudian yang kedua adalah adanya riwayat nyeri umum selama minimal 3 bulan di beberapa wilayah aksial dan setidaknya terdapat pada 3 dari 4 kuadran tubuh. Kemudian apabila nyeri pada kuadran tubuh yang luar biasa dan berlawanan sehubungan dengan 2 sumbu pembelahan tubuh juga bisa termasuk dalam kriteria dari ACR ini. Kemudian selanjutnya pada tahun 2010 kriteria dari American College of Rheumatology dilakukan revisi dengan menambahkan skala perhitungan yang terdiri dari skala perhitungan WPI atau Widespread Pain Index dan skala perhitungan Symptom Severity atau SS. WPI sendiri terdiri dari 19 area nyeri dengan rentang skor 0 sampai 19 dan SS mencakup 2 bagian yaitu SS2A yang menggunakan skala Likert 4 poin 0 sampai 3 mengevaluasi tingkat keparahan kelelahan, bangun tidak segar dan gejala kognitif serta bagian SS2B yang terdiri dari daftar periksa 41 gejala. Untuk sistem scoringnya sendiri, WPI menggunakan sistem scoring di mana pasien menunjukkan 0 gejala akan diberikan skor 0, jika yang menunjukkan 1 sampai 10 gejala akan diberikan skor 1, dan apabila
menunjukkan 11-24 gejala diberikan skor 2 dan lebih dari 25 gejala diberikan skor 3. Untuk symptom severity sendiri, rentang skornya terdiri dari 0-12 yang diturunkan dari penjumlahan hasil bagian symptom severity 2A dan symptom severity 2B. Kemudian meskipun diajukan proposal diagnosis pada tahun 2016 untuk memperbaiki kriteria diagnosis dari ACR ini sendiri, namun proposal tersebut belum disetujui karena banyaknya ditemukan hasil positif palsu dengan pengukuran menggunakan proposal diagnosis tersebut, hingga masih diperlukan banyak perbaikan serta penelitian lebih lanjut menggunakan proposal diagnosis pada tahun 2016 tersebut. Dan pada saat ini kriteria diagnosis yang masih digunakan adalah kriteria dari ACR ini pada tahun 2010. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya Miftah Rahmat Almasya dengan 3 digit yang terakhir 080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diferensial diagnosis dari fibromialgia. Jadi ada beberapa penyakit yang gejalanya mirip dengan fibromialgia, yaitu yang pertama ada polimialgia reumatik, kemudian ada spondyloartritis, kemudian inflammatory myopathy, setelah itu ada systematic inflammatory arthropathy, dan juga hypothyroidism. Perkenalkan, saya Nyoman Alzaidiskara dengan 3 digit NIM terakhir 132. Saya akan menjelaskan mengenai tata laksana dari fibromialgia. Pada umumnya, perawatan pada pasien fibromialgia melibatkan program multidisiplin terkait dengan mekanisme sensitivitas nyeri yang berbeda. Pada sebagian besar penderita fibromialgia, terapi farmakologi saja tidak cukup, diperlukan juga integrasi dengan pendekatan non-farmakologi. Obat-obatan yang dapat digunakan pada terapi farmakologi untuk pasien fibromialgia yaitu amitriptilin, duloxetin, cyclobenzaprine, dan pregabalin. Sedangkan untuk terapi non-farmakologi meliputi pemberian edukasi kepada pasien yang bertujuan untuk mengurangi kecemasan, kemudian latihan fisik untuk meningkatkan massa jaringan dan mobilitas sendi, lalu pemberian nutrisi untuk mengurangi gejala nyeri, dan kognitif behavioral therapy yang perlu dipertimbangkan pada pasien dengan gangguan mood. Perkenalkan, saya Ana Agung Sugeng Istrianom Prabatasari dengan 3 NIM digit terakhir 213. Pasien fibromialgia mendapatkan perawatan primer memiliki prognosis yang baik. Beberapa studi menunjukkan pasien dengan fibromialgia mengalami nyeri kronis hingga kelelahan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi prognosis dari fibromialgia, meliputi durasi penyakit yang lama, tingkat stres yang tinggi, gangguan fungsional sedang hingga berat, depresi atau kecemasan, dan ketergantungan alkohol ataupun obat-obatan. Baik, perkenalkan saya Fred Rayuta Fiatusengko dengan NIM 18025111011. Jadi pada komplikasi pasien fibromialgia biasanya mengalami gangguan depresi serta kabut mental atau yang dikenal sebagai kabut fibro yang disebabkan oleh masalah kognitif, kemampuan berpikir, kemampuan untuk berkonsentrasi, dan kurangnya istirahat serta rasa nyeri sehingga dapat mengganggunya aktivitas. Perkenalkan, nama saya Nikita Tristiani dengan 3 digit NIM terakhir 002. Berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa fibromialgia merupakan sindrom kronik yang ditandai terutama oleh nyeri meluas dan multifokal. Dengan faktor risiko yang mempengaruhi yaitu jenis kelamin, di mana lebih sering terjadi pada perempuan, stres, infeksi, dan obesitas. Manifestasi klinis yang dapat ditimbulkan seperti sakit kepala tegang, nyeri sendi temporomandibular, iritasi usus, dysuria, dan parestesia. Diferensial diagnosis dari fibromialgia yaitu polimialgia reumatik, spondyloartritis, inflammatory myopathy, systemic inflammatory arthropathy, dan hypothyroidism. Terapi fibromialgia dibagi menjadi 2, yaitu terapi farmakologi dan non-farmakologi. Terapi farmakologi dilakukan dengan memberikan obat-obatan seperti amitriptilin, duloxetin, cyclobenzaprine, dan pregabalin. Untuk terapi non-farmakologi dilakukan dengan memberikan edukasi kepada pasien, memperbaiki nutrisi atau diet pasien, dan melakukan cognitive behavioral therapy. Prognosis dari fibromialgia sejauh ini baik, namun dapat memburuk jika durasi penyakit yang dialami lama, stres tinggi, gangguan fungsional, depresi, dan ketergantungan alkohol atau obat-obatan. Sekian pemaparan dari student project kami. Terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.